Realisasi penggabungan pengadilan pajak di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung masih belum terlaksana. Hal ini disebabkan isi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak tidak menyebutkan pasal tersendiri mengenai penggabungan pengadilan pajak ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. Menurut Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Dr. Julius SHMH, tahun 2000 lalu usulan satu atap pengadilan pajak sudah pernah dibahas bersama DPR, di mana disetujui pembinaan, teknis organisasi, administrasi organisasi, dan keuangan berada di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara MA. Namun hingga saat ini pengadilan pajak masih belum bergabung dengan Mahkamah Agung. Karena dulu waktu pembahasan undang-undang pengenaan pajak itu masuk di dalam memori fantolikting. Diusulkan kalau nggak salah waktu itu 5 tahun. Paling lama masa transisi itu 5 tahun sudah harus dialihkan ke Mahkamah Agung. Tapi itulah yang saya bilang tadi, sayang tidak masuk menjadi ketentuan pasal di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang pajak. Dalam rangka pengumpulan pajak dan proses administrasi pajak yang baik, reformasi satu atap peradilan pajak di bawah naungan MA dipastikan dapat mempercepat proses penerimaan negara. Dengan penggabungan ini diharapkan dapat memangkas waktu penetapan vonis dari sengketa pajak agar rancangan APBN pembiayaan negara tidak terganggu. Kalau dalam rangka kemandirian, sebaiknya pengadilan pajak ini seluruhnya masuk ke Mahkamah Agung seperti peradilan umum dan peradilan tun. Karena ini akan berhubungan juga dengan prediksi APBN. Supaya cepat dan prediksi APBN yang akan biaya negara ini juga tidak terganggu. Berdasarkan data dari website Sekretariat Pengadilan Pajak, berkas sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak pada tahun 2022 mencapai 11 ribuan berkas dengan pihak termohon Ditjen Pajak. Dari pengajuan itu, lebih dari 9.000 sengketa dikabulkan dan dikabulkan sebagian. Sementara lebih dari 4.000 berkas ditolak Pengadilan Pajak. Tim Liputan Kompas TV Jakarta.